ke sesi pembelajaran kita. Oh ya, oke baik. Terima kasih yang sudah recording. Kakak-kakak izin untuk menyampaikan terlebih dahulu sesi ini akan kita record ya, sehingga nanti manfaatnya bisa dibuat jadi lebih luas lagi untuk teman-teman yang mungkin belum bisa ikutan belajar bareng sama kita malam hari ini, seperti itu. Nah, semoga kakak-kakak nggak keberatan gitu kalau misalkan sesi ini kita record, seperti itu. Nah, eh, insya Allah ini belum total ya dari total pendaftar kita malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama kita dengan Coach Dini, hari ini kita akan dengerin paparan Kak Meldi Restanti dulu tentang sebenarnya apa sih Juvia itu, siapa sih yang sebenarnya lagi ngundang teman-teman buat ikutan gabung nongki bareng sama kita semua, ngobrol ini itu, ngomongin acceptance letting go, value diri. Sebenarnya Juvia yang kirim undangan itu, yang bikin iklan itu adalah makhluk macam apa? Nah, itu kita akan bisa klarifikasi itu ke Kak Meldi langsung. Mungkin saya bisa langsung kasih kesempatan ini ke Kak Meldi. Silakan Kak Meldi. Terima kasih Mbak Anggun. Mbak Anggun boleh minta tolong di slide Kompro Juvia ya, di tab satunya kalau nggak salah tadi ada. Bagus. Oke, siap. Wah, ini masih ada 23 peserta ya. Kalau nggak salah masih banyak nih yang masih belum join gitu. Boleh nih teman-temannya juga diajakin ngobrol-ngobrol di sini, diskusi bareng gitu. Supaya nanti kita bisa tahu nih Juvia apaan ya gitu ya. Terus di balik materi ini ada take away apa nih yang bisa didapetin gitu. Oke, sip. Thank you Mbak Anggun. Oke, baik. eh Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Reflective People. Perkenalkan, aku Meldi, selaku co-founder dari Juvia dan berprofesi juga sebagai career coach. Jadi mungkin yang udah disampaikan Mbak Anggun, apa sih Juvia gitu ya, teman-teman. Pastinya di tengah kesibukan dan tantangan hidup modern saat ini nih, teman-teman, seringkali kita tuh menemukan diri kita itu terjebak dalam inner konflik atau konflik batin yang menghambat pertumbuhan dan pencapaian impian kita gitu. Nah, boleh geser slide Mbak Anggun. Jadi disinilah Juvia hadir teman-teman sebagai social enterprise yang berfokus pada mengatasi inner konflik gitu melalui creative coaching dan growth fasilitasi. Jadi sebetulnya ini tulisannya Juvia kakak atau Luvia gitu ya teman-teman. Jadi Juvia ini teman-teman kalau dari pronounce dari bahasa Spanyolnya gitu ya Juvia. Tapi teman-teman kalau lebih enjoy bilangnya Luvia itu juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Nah di sini kenapa sih kita ngambil kata Juvia gitu dari bahasa Spanyol? Sebetulnya artinya hujan teman-teman dari bahasa Spanyol ini. Dan alasan kami memilih simbol hujan gitu sebagai social enterprise ini, mungkin teman-teman udah ketahui kalau hujan sering dikaitkan dengan kehidupan atau pembaruan dan pertumbuhan gitu ya. Harapannya nih setiap tetesan hujan membawa nutrisi dan menyirami makhluk hidup yang ada di bumi gitu, memungkinkan untuk tumbuh-tumbuhan berkembang gitu ya, makhluk hidup juga berkembang. Demikian pula sama Juvia nih teman-teman, berusaha menjadi seperti hujan gitu, yang membantu menyirami jiwa-jiwa yang haus akan pertumbuhan dan pembaruan gitu. Jadi melalui approach Juvia nih yang unik sekali, ada creative coaching dan fasilitasi, serta memberikan ruang refleksi gitu ya. Juvia berkomitmen untuk membantu individu meningkatkan self-awareness-nya agar dapat menjalani hidup yang sesuai tagline kita, Dream Life and Hope teman-teman, yang diimpikan dengan penuh harapan gitu teman-teman. Boleh next slide Mbak Anggun? Mengingat Juvia ini adalah social enterprise ya teman-teman, kami memiliki visi misi ini dan visi misi ini juga menghantarkan para Juvian atau volunteer dari Juvia untuk bergabung di dalam Juvia ini. Ini yang menjadi kekuatan kita teman-teman untuk membangun social enterprise ini gitu. Visi misi dari Juvia kita harapannya pengen membantu sebanyak mungkin orang untuk meningkatkan self awareness-nya
untuk personal growth individu masing-masing gitu. Dan misi kami karena social enterprise ya teman-teman, kita akan memberikan akses yang mudah dan gratis juga untuk konsultasi dengan profesional practitioner yang ada di Juvia gitu ya. Dan kami juga menyediakan eh, ruang atau tempat yang nyaman dan lingkungan yang suportif buat teman-teman mengatasi inner konfliknya. Dan yang ketiga, kita akan bakal menyediakan yang namanya personalized sessions untuk bisa mencapai tujuan masing-masing teman-teman yang diimpikan seperti apa gitu ya. Dan yang keempat, kita bakal ngehubungin nih teman-teman reflective people ke supportive community yang ada di reflectory community yang teman-teman sekarang udah join gitu. Dan terakhir, kita bakal menyediakan asinkronus, sesi asinkronus melalui digital course, teman-teman. Gitu. Harapannya dari visi misi ini bisa menjadi perjalanan Juvia untuk bisa memberikan dampak sosial yang lebih luas lagi, dan teman-teman juga sekarang ini bisa merasakan kebermanfaatan dari kehadiran Juvia gitu. Next slide, Mbak Anggun. Oke, dalam menjalankan program di Juvia, kami terus berusaha untuk belajar juga memegang value-value ini, teman-teman, yang kami tanamkan di para volunteer dan juga di komunitas-komunitas Juvia juga nantinya. Yang pertama, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, menjadi teman bertumbuh, dapat dipercaya gitu ya, tempat yang aman, nyaman gitu, serta saling peduli untuk kesejahteraan masing-masing individu, dapat diandalkan juga membantu satu sama lain gitu ya, dan kita menyambut teman-teman dengan hangat dalam setiap interaksi bersama reflective people gitu. Next slide, Mbak Anggun. Oke, isu apa sih atau topik-topik apa yang biasanya nanti akan sering diangkat oleh Juvia? Topik utamanya adalah unachieved goals due to inner conflicts, teman-teman, tapi nanti ada juga topik-topik yang kita breakdown lagi. Mungkin teman-teman di sini dari praktisi ataupun di luar dari non praktisi gitu ya, tertarik dengan isu-isu ini, nantinya ini akan menjadi program-program Juvia atau kegiatan-kegiatan Juvia yang mungkin relatable dengan teman-teman sekarang ini gitu. Nantinya juga ini akan dituangkan di dalam konten-konten Juvia melalui sosial media ataupun Spotify. Jadi nggak hanya event aja gitu, teman-teman. Oke, next slide, Mbak Anggun. Jadi kita betul-betul memanfaatkan platform-platform digital nih untuk menyebarluaskan gitu. Terus bagaimana sih Juvia mengatasi inner konflik ya teman-teman? Nah, di sini kita ada beberapa layanan teman-teman, 5 layanan. Yang pertama, hotline atau konsultasi diagnos. Harapannya kita bisa menyediakan hotline yang teman-teman ingin bercerita mengenai permasalahannya, terutama di inner konflik atau gimana cara meningkatkan self awareness. Kita bisa nanti akan menyediakan hotline ini teman-teman, dan akan menjadikan webinar. Sekarang kita diselenggarakan webinar ini menjadi salah satu juga goals Juvia untuk bisa reach out ke banyak orang gitu ya. Ketiga, creative coaching maupun dari baik dari private maupun group sessions. Yang keempat, TOT for New Facilitator bagi teman-teman yang ingin tertarik nih menekuni di bidang coaching atau fasilitasi gitu ya. Bisa nanti kita provide untuk TOT-nya, dan terakhir digital course. Untuk in detailnya teman-teman aku nggak jelasin di sini dulu. In detailnya nanti akan aku jelasin di grand launching-nya Juvia gitu ya. Bagaimana kita running untuk service-nya Juvia ini gitu. Next slide, Bang. Oke, jadi teman-teman, Juvia itu bukan hanya sekedar perusahaan atau social enterprise ya gitu, tetapi kita juga merupakan ruang refleksi dan tempat bertumbuh bagi berbagai individu dengan ekosistem yang saling terintegrasi. Yakni kita ada Juvia Associate Coach Trainer, di mana kita didukung oleh para coach dan trainer yang udah sertifikasi untuk membantu reflective people. Terus ada Juvian juga, kakak-kakak di sini dari volunteer Juvian yang siap untuk mendengarkan mungkin permasalahan teman-teman atau goals yang teman-teman inginkan gitu ya, bisa sharing-sharing juga. Dan komunitas Reflectionlay harapannya bisa saling terkoneksi dengan orang-orang yang punya niatan yang sama, ingin bertumbuh dan selaras dengan visi misi Juvia.
Dan yang terakhir adalah mengumpulkan sebanyak mungkin reflective people gitu ya. Semakin kita bersama dengan orang yang satu visi misi, kayaknya jadi makin semangat gitu untuk meningkatkan kualitas hidup kita bersama Juvia dan orang-orang yang sekitar kita yang juga selaras gitu tujuannya. Next slide, bagus. Nah, siapa saja sih di balik layar Juvia ya? Aku mau terima kasih juga nih para Juvian atau volunteer dari Juvia yang sudah merealisasikan event webinar untuk para reflective people. Semoga memberikan banyak manfaat untuk webinar hari ini. Dan tim dari Juvian ada Coach Dini gitu ya, founder dari Juvia dan juga tergabung di R&D gitu. Dan aku sendiri sebagai co-founder. Next slide, Mbak Anggun. Dan juga terlibat di bagian digital marketingnya Juvia. Untuk di bagian R&D ada Kak Tasya sama Kak Maya gitu ya. Dan next slide, Mbak Anggun. Terakhir ada tim digital marketing gitu ya. Ada Mbak Anggun yang sekarang jadi MC, ada Kak Disa juga, ada Kak Eca gitu. Untuk perkenalan lebih detailnya, lebih enaknya di ini ya teman-teman, di sesi grand launchingnya kita. Jadi stay tune teman-teman di grup Reflectory Community. Kita akan sounding juga kapan nih grand launchingnya, gimana cara kerjasama dengan Juvia, atau yang tertarik jadi volunteer gitu ya teman-teman. Kita bakal informasikan nanti lebih lanjut. Jadi teman-teman terus stay tune di grupnya Juvia ataupun update di sosial medianya Juvia gitu. Next slide, Mbak Anggun. Jadi teman-teman kami mengundang para reflective people yang sekarang ini hadir untuk mendukung program Juvia dan menjadi bagian dari perjalanan Juvia saat ini hingga nanti teman-teman. Bersama Juvia kita bersama bertumbuh untuk meningkatkan self awareness dan meraih impian dengan keyakinan dan harapan baru untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Sekian dari aku, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat menikmati untuk sesi webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Mbak Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Meldi. Rekan-rekan Reflective People, saya izin untuk stop share untuk slide-nya Kak Meldi. Nah, menyambung Kak Meldi, selamat datang teman-teman. Jadi bukan selamat datang ke webinar ya Kak Meldi, gitu, tapi selamat datang ke komunitas Reflective People ini gitu. Jadi mohon nanti event setelah acara ini selesai, mohon tetap stay di Reflective Community gitu, karena kita akan terus ada diskusi-diskusi dan juga ada event-event berikutnya seperti itu. Nah, teman-teman, ibaratnya oke, bisa Kak Dini, kalau nggak bisa dari aku. Kelihatan? Ibaratnya masuk rumah, kelihatan tapi buram Kak Dini. Coba dari aku dulu, gimana? Oke. Oke. Oke, siap. Setelah ini aku share ya. Ibaratnya kita masuk rumah nih gitu. Tadi udah kenalan sama yang punya rumah, terus udah lihat nih bentuk rumahnya kayak apa gitu. Nah, sekarang kita mau room tour, masuk ke dalam agenda apa sih yang mau kita bawain hari ini. Sebentar ya. Saya akan screen share. Belum diganti. Bentar. Balik ke agenda kita malam hari ini. Jadi, rekan-rekan reflective people yang udah gabung, udah tadi lihat rumahnya kayak apa, kita mau masuk ke ruang-ruang berikutnya yang akan kita room tour hari ini. Oke, ini adalah agenda kita malam hari ini, teman-teman. Tadi pembukaan sudah dan juga perkenalan rumahnya kita, Juvia Social Enterprise itu seperti apa, sudah kita lalui. Berikut nanti akan ada rekan kita lagi, Kak Adisa dari Digital Marketing yang akan juga kasih sedikit tentang rekrutmen volunteer, barangkali teman-teman Juvia ada yang mau gabung sama kita. Baru nanti kemudian balik lagi ke MC untuk perkenalan tentang fasilitator kita malam hari ini, dan juga baru setelah itu teman-teman bisa nih gabung ke acara inti kita, yakni berkenalan dan juga belajar apa sih itu acceptance, kenapa kita harus menerima diri kita, dan juga apa sih yang harus kita accept, dan pada akhirnya kalau ada yang di accept, ada juga yang perlu kita let go dalam hidup kita. Nah, untuk itu, biar nggak terlalu panjang, saya izin untuk langsung memberikan kesempatan ke Kak Disa untuk melanjutkan agenda pra pembelajaran kita. Silakan Kak Disa untuk announcement
tentang volunteer recruitment-nya. Silakan Kak Disa. Ya, terima kasih Mbak Anggun. Selamat malam teman-teman Reflective People. Perkenalkan aku Disa. Aku minta waktu sedikit aja, 1 menit aja ya mungkin. Jadi saat ini teman-teman Juvian lagi butuh bantuan nih untuk graphic and visual designer. Jadi kalau seandainya dari teman-teman yang hadir malam ini ada yang tertarik untuk jadi volunteer di Juvia, kita akan sangat senang sekali. Nanti bisa aplikasinya bisa dikirim ke email devazila@gmail.com. Jadi nanti kita bisa mulai komunikasi dari sana gitu ya teman-teman. Atau mau japri personal message dari komunitas Civilitere boleh, nanti bisa cek di kontak aku atau mungkin kontaknya Coach Dini atau teman-teman Juki yang lainnya gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Disa. Terima kasih Mbak Anggun. Oke, teman-teman Reflective People, kita langsung lanjut ya ke room tour berikutnya, ke agenda berikutnya. Gitu kita akan kenalan sama siapa sih yang bakal nemenin pembelajaran kita malam hari ini. Beliau adalah Kak Dini. Kita menyebutnya Coach Dini tentu saja karena ini adalah ruang-ruang pelatihan. Nama lengkap beliau adalah Sulistami Prihandini, MSI, ACC, dan CMHA gitu. Nanti teman-teman bisa kenalan lebih lanjut sama Kak Dini. Saya izin untuk at glance aja. Beliau adalah founder dari Juvia Social Enterprise dan Reflectere, Reflective Lifestyle Community. Beliau adalah Associate Certified Coach International Coaching Federation atau ACC. Itu yang tadi ada di belakang namanya Kak Dini. ACC itu adalah Associate Certified Coach International. Jadi kalau teman-teman pengen di coach, Kak Dini adalah orang yang punya kapasitas di bidang itu, insya Allah. Jadi yang gabung di Juvia, insya Allah bukan yang abal-abal. So you are in the right hand, tenang gitu. Dan beliau juga adalah Associate Certified Master Handwriting Analysis, yang apa ya, yang bidangnya itu adalah cari tahu sebenarnya manusia ini adalah punya punya karakter macam apa ya gitu dengan hanya melihat handwritingnya aja gitu. Ya, yang punya kebutuhan bisa pakai jalur belakang. Kita lanjut dulu. Dan belum selesai teman-teman. Beliau adalah Director of the Air Coaching, sebuah company di bidang Human Resources Development dan juga coaching. Dan sekaligus International Master Designer dan Facilitator of First Active Deep Learner Experience Framework. Oke, seru banget ya. Kayaknya ini sesuatu yang keren sekali gitu. Tapi kekerenan itu kayaknya agak kurang efek ke hidup kita sendiri kalau nggak langsung kita alami. Mungkin ini adalah saat yang tepat buat kita untuk kenalan dalam arti mengalami proses pembelajaran bareng sama Coach Dini ini. Untuk itu sesi berikutnya akan langsung saya eh, akan langsung saya berikan kepada Kak Dini kesempatannya. Silakan Coach Dini. Terima kasih Mbak Anggun. Senang banget malam ini teman-teman Reflective People kita bisa kumpul di sini untuk belajar bareng karena saya di sini sebagai fasilitator bukan ngajarin, di mana saya di sini juga ikut bertumbuh dan belajar bareng teman-teman semuanya. Salam kenal semuanya, saya Coach Dini, saya sangat suka belajar hal baru, saya sangat suka bertumbuh secara pribadi dan saya pengen banget bantu orang-orang untuk bertumbuh secara individu. Itulah kenapa saya jadi self growth coach dan facilitator. Oke, next Mbak Anggun. Atau saya coba share screen sendiri atau gimana? Oke. Oke. Bismillah, semoga bisa ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman sudah bersedia untuk hadir di sini. Nah, apakah slide-nya udah kelihatan belum ya? Bangun udah kelihatan belum? Di aku masih ini, Coach Dini masih agak keblur gitu. Loadingnya kayak belum kelar. Iya, iya. Please move the window. Kayak ada hitam kotak gitu. Move the window. Oh. Sekarang masih juga ya? Iya, masih. Itu apa ya? Better dari ini, Dari dibantu mana Kak Anggun aja. Iya. Oke.
Udah terlihat? Oke, siap. Izin ya, Kak Dini, monggo. Terima kasih, Bang. Oke, nah kita malam ini teman-teman akan belajar tentang next, Mbak. Jadi bisa memahami makna penerimaan atau acceptance, mengetahui gimana sih cara menerima, karena menerima sesuatu yang abstrak, kemudian menyadari pentingnya penerimaan, dan mempraktekkan penerimaan. Jadi nanti kita akan praktek teman-teman, oleh karena itu bisa disiapkan alat tulis atau handphone untuk ngetik, karena nanti kita akan nulis-nulis. Oke, next. Nah, ini kesepakatan belajar kita. Yang pertama adalah saling mendengarkan, menghargai, dan belajar dari satu sama lain. Jadi nanti teman-teman di sini tidak hanya mendengarkan dari aku, tapi juga dari teman-teman yang lain. Jadi nanti akan ada sesi ngobrol sama teman yang lain di breakout room, terus sesi berbagi juga, kayak gitu. Nah, izin untuk sesi utama di main room akan direkam untuk diupload ke YouTube, tapi sesi-sesi di breakout room itu tidak direkam dan tidak diupload ke YouTube. Jadi nanti kalau lagi ngobrol di breakout room, silahkan ngobrol seterbuka mungkin, sepuas-puasnya, karena itu tidak akan direkam. Nah, kemudian silahkan membagikan atau sharing apa aja yang dirasa nyaman untuk dibagikan dalam sesi. Next, Mbak Anggun. Ini harus selalu diklik terus. Dipersilahkan membagikan keseruan sesi ini dengan screenshot gambar, tapi tidak dalam bentuk video. Boleh teman-teman post di Instagram dengan tag kami, tag saya @coach_dini sama @jukia.id. Lalu, kalau teman-teman nanti di sini ikut sampai akhir, diharapkan partisipasi aktifnya ya, karena pembelajaran kita ini interaktif sifatnya dan hanya akan dirasakan manfaatnya secara maksimal kalau teman-teman ikut berpartisipasi gitu. Kalau hanya dengerin aja tapi pasif, itu akan sangat berkurang manfaatnya. Next. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand. Jadi tidak harus menunggu sesi Q&A, boleh langsung raise hand atau boleh tulis di kolom chat juga. Nanti mungkin Kak Disa atau Mbak Meli atau Mbak Anggun boleh dibantu kalau ada pertanyaan di kolom chat yang aku ngeliat. Dan terakhir, jadilah versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Nah, kita belajar ya. Kita mulai belajar sekarang sesinya. Next, Mbak Anggun. Oke, sekarang supaya kita bisa saling tahu satu sama lain dulu. Next, Mbak. Yang pertama, teman-teman boleh tuliskan nama panggilan, tempat tinggal, sama satu kata tentang diri teman-teman di kolom chat. Oke, ditunggu ya. Silahkan. Oke. Jupian boleh ikutan juga ya. Oke, sini ada Kameldi dari Malang. Satu kata tentang diri Kameldi apa nih? Ditulisin di kolom chat juga. Wah, di sini ada Kak Anissa dari Tangerang, pemikir. Mantap. Resilient, Kameldi. Kak Disa dari Makassar, pembelajar yang nggak pernah ada capeknya. Wow. Oke. Sini ada Kak Lutfia Tunisa, Kak Ilen dari Bandung, satu kata tentang diri Kak Ilen apa nih? Kak Naura, Jakarta Selatan, hiperaktif. Wow, oke. Gak bisa diam ya. Kak Lisa dari Karawang, perfeksionis. Kak Ida dari Surabaya, pelor. Oh, mudah tidur ya mungkin. Oke, Kak Meril dari Jakarta Selatan, emotional sponge. Wow. Kalau Kak Anggun dari Jakarta, orang yang berjuang untuk bahagia. Oke, Kak Winar dari Jogja, lembut. Wah, bisa orang Jogja atau Jawa ini lembut-lembut ya. Kak Luciatinisa ceria, Kak Revani di Bandung tenang, Kak Yanti dari Tangerang semangat, Kak Horni dari Depok mengamati, oke, Kak Ica dari Bandung kritis, Kak Isen dari Sumbawa disiplin, Kak Yuli dari Bandung observer, Kak Siska dari Depok ambisius. Wah, macam-macam ya teman-teman reflektif di sini. Udah lagi? Sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk responnya. Nah, sekarang lanjut Mbak Anggun. Itu tadi baru perkenalan yang, ada Karini dari Semarang. Nah, kalau tadi perkenalannya sangat singkat, hanya nama, tempat tinggal, sama satu kata tentang diri. Sekarang teman-teman akan diajak untuk berkenalan sama teman-teman yang lainnya di sini, karena kita akan jadi komunitas untuk bisa saling kenal bareng, ngobrol bareng. Nah, seperti yang tadi ya, jadi di breakout room nanti
silahkan ngomong apa aja senyaman mungkin, kenalan sama teman-teman yang baru, ataupun yang udah kenal juga nggak apa-apa. Apa sih yang diobrolin? Bangun, boleh di next lagi. Lagi. Nah, jadi silahkan nanti diobrol. Belum, Mbak. Ya. Hal apa yang sulit teman-teman terima dalam hidup? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhimu sambil kenalan sama temennya di breakout room. Waktunya untuk di breakout room 10 menit, jadi silahkan dipakai, dimanfaatkan masing-masing orang bisa ngobrol 3 menit untuk kenalan sambil ceritain hal yang sudah diterima dalam hidup dan gimana itu mempengaruhi teman-teman. Oke, nah breakout room-nya udah bisa dibuka Mbak Meli? Oke, nah sekarang silahkan selamat ngobrol dengan teman baru sambil ngobrolin ini ya, jangan lupa. Ngobrolnya boleh ya? Ada satu orang yang share gimana tadi hasil ngobrol-ngobrol di ruangan. Silahkan. Mudah-mudahan tadi semuanya sempat ngobrol ya, walaupun ada beberapa yang pasif. Ada yang mau ceritain tadi gimana ngobrolnya? Iya, Kak Disa. Sebentar. Ada siapa nih yang respon? Oh, Kak Disa. Silahkan Kak Disa. Oke, tadi aku satu room sama Lin, sama Siska, sama Miss Ika. Tapi Siska sama Miss Ika kayaknya tadi kelempar deh. Jadi aku sama Lin aja berdua. Gimana hasil ngobrolnya? Jadi hasil ngobrolnya tadi, kalau hal yang sulit aku terima dalam hidupku itu luka masa kecil ya, luka dari ibu. Kalau dari Lin itu juga berkaitan sama masa lalu gitu. Jadi ada masa lalu yang Lin itu apa namanya membuat Lin kayak jadi overthinking gitu. Jadi ada rasa cemas, ada rasa khawatir kayak gitu. Sehingga tuh kayak menghambat untuk maju jalan ke depan. Nah, kalau aku hal tersebut masa lalu itu mempengaruhi aku ke gimana aku nge-treat anakku gitu loh, coach ini. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi kita Oke. penasaran Gak untuk apa-apa. gimana ya cara menavigasinya gitu. Gimana ya kalau hal trigger ini muncul gitu. Makasih ya Kak Disa Iya. udah bersedia dan berani sharing di sini. Oke, ada lagi yang mau sharing sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, senang banget kakak-kakak. Di sini semuanya pada seru-seru banget ketemu sama kenalan baru dan waktunya kurang. Kalau gitu nanti ikut lagi ya sesi-sesi kita dan jangan keluar dari grup community karena kita akan terus ngadain webinar-webinar. Oke. Nah, tadi udah ada kisah yang sharing. Nah, teman-teman tadi kalau Kak Disa bilang ada trauma masa lalu gitu ya yang bisa berdampak ke dirinya hari ini, gimana cara anaknya. Nah, sebenarnya hal-hal yang sulit kita terima itu bukan cuman hal-hal besar loh, kayak kehilangan atau ada orang yang meninggal gitu yang kita sayang atau trauma masa kecil. Nah, tapi juga sederhana hal kecil kayak malu gitu atau takut ditolak, jadinya nggak berani nawarin atau perasaan diabaikan misalnya. Kalau saya merasa diabaikan atau merasa ditinggalkan hanya dengan orang lain untuk telepon duluan. Sesederhana itu. Jadi saya tuh selalu buru-buru nutup duluan supaya nggak merasa ditinggalkan kayak gitu. Itu aneh banget. Nah, ada juga kayak kegagalan, takut gagal, jadi kayak berani nyoba hal baru gitu. Tidak memenuhi harapan orang lain maupun diri sendiri, yang bisa bikin jadi perfeksionis gitu. Kayak nggak selesai mempersiapkan, pengen standarnya setinggi mungkin supaya bisa memenuhi harapan orang lain atau harapan diri sendiri. Kita juga takut ngerasa bodoh atau ngerasa nggak tahu apa-apa. Nah, kalau aku ini ngerasa banget waktu belajar bahasa asingnya. Jadi aku teknik belajar bahasa asingnya itu dengan ngomong langsung dalam bahasa target. Nah, ngomong langsung nggak ganti ke bahasa yang dipahami, pokoknya nggak pakai bahasa lain. Jadi aku benar-benar kayak bayi yang baru belajar ngomong. Itu rasanya nggak enak banget. Rasanya kayak nggak tahu apa, kayak bodoh banget gitu. Haha, kayak gitu. Nah, tapi dengan itu efek banget buat aku belajar. Jadi gampang inget kata-katanya gitu, karena diulang-ulang terus. Nah, cuman perasaan bodoh, perasaan nggak tahu apa itu memang sulit untuk
aku terima gitu. Jadi kayak harus bertahan dengan itu. Nah, mungkin ada hal-hal atau perasaan-perasaan lain yang sering gitu kita hindari atau kita tuh nggak pengen gitu, nggak pengen kita terima, sehingga kita menghindari untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, masalahnya bisa jadi hal-hal tersebut bisa menghalangi kita untuk bertumbuh atau mencapai tujuan yang kita sebenarnya inginkan, tapi kita takut atau kita nggak bisa terima kalau nanti kita akan merasakan perasaan-perasaan yang negatif tadi yang kita nggak mau. Nah, itu juga bisa menghalangi kita dari menjalani kehidupan seperti yang sebenarnya kita mau. Gitu. Kita pengen mencapai A, tapi karena kita takut gagal, takut merasa ditolak, atau takut gak enak, akhirnya kita tidak jadi menjalani itu. Padahal sebenarnya kita pengen ke sana. Seperti itu. Nah, kemudian, aku pengen nanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini nih. Tadi kan udah cerita sama temennya di breakout room tentang hal-hal yang sulit diterima. Kemudian dampaknya gimana sih itu mempengaruhi. Sekarang aku pengen tahu, boleh tulis di kolom chat aja, atau kalau ada satu atau dua orang yang mau open mic, boleh banget, silahkan. Apa yang teman-teman lakukan saat hal-hal yang sulit diterima itu muncul? Silahkan, boleh tulis di kolom chat. Oke, ada yang mau open mic? Ya, Karini, silahkan. Izin memanggil kakak-kakak dan teman-teman ya. Assalamualaikum Silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini Ya, kesempatannya. Ini saya mau ngutarakan sesuatu. Ini kayaknya saya kok boleh. salah ya di komunitas ini. Karena Kenapa semuanya tuh? masih muda-muda, sementara saya ini seorang eyang gitu. Jadi saya dari tadi itu bukan berarti tidak berarti. Saya senang mengikuti, tapi kayaknya apa saya ikutnya mendengarkan saja ya. Kok jadi saya rasanya gimana gitu. Karena yang lain Wah. masih muda-muda. Tadi saya chat dalam break room itu dengan Mbak Winar Jogja itu usianya 27 tahun. Ya, Mm-mm, mm-mm. masalahnya berat juga ya saya senang belajar itu. Mm-mm, Tapi mm-mm, lalu mm-mm. saya pikir anak saya yang paling kecil saja 32 tahun. Tapi kita Aduh, senang banget loh, terus Karini gimana ada nih di Mbak Dini? sini. Saya kok jadi salah tingkah ya? Jadi saya karena Kita nanti merasa, pemikirannya nggak nyambung gitu saya takutnya. Saya belajar ingin tahu kondisi anak sekarang gitu ya. Bukan maaf anak sekarang. Remaja atau mungkin ya yang di ini seusia anak-anak saya. Saya harus mm-mm, belajar karena saya harus menghadapi mereka yang sekarang dengan pola pikir sekarang dengan cucu-cucu saya gitu. Eh, mm-mm, Senang saya, tapi nanti saya menjadikan aneh gitu mungkin ya pola pikirnya berbeda. Misalnya saja, apa yang kamu lakukan saat hal-hal yang sulit diterima itu muncul. mm-mm. Seusia saya tentunya berbeda yang dilakukan dengan mbak-mbak yang di sini atau kakak-kakak yang di sini semua gitu ya. Gitu. Jadi Oh, nanti ya kan jadi lucu nanti. Jadi saya hanya ingin jadi pendengar saja bagaimana kalau mereka mengatasi hal-hal yang sulit gitu. Karena hal-hal yang sulit bagi saya, jalan keluar saya tentunya berbeda gitu. Jadi saya sudah benar-benar. semuanya saya serahkan pada Allah ya. Jadi saya sudah karena saya merasa bahwa yang terjadi kehendaknya dan itu yang terbaik untuk saya dan apa yang diberikan Allah itu tidak melebihi kekuatan saya. Saya tiga hal itu yang saya pegang. Jadi saya apapun yang saya alami itu ya bisa dikatakan insya Allah saya kuat, saya bisa menghadapi itu. Tapi kalau Oh, Masya dibandingkan Allah. dengan usia-usia yang di forum ini kan lalu nanti, Bu Rini itu gimana mau gitu kan nggak cocok ya rasanya. Saya jadi pendengar saja kalau gitu. Bu Rini, terima kasih banyak sudah hadir. Kami sangat menghargai sekali dan saya mewakili Mbak Reva, Mbak Anggun di sini. Kita justru jadi bisa belajar nih satu sama lain. Mungkin kalau dari yang generasinya Bu Rini gimana, kalau dari kita gimana, dan kita akan jadi saling terinspirasi satu sama lain. Nah, tapi senyamannya Bu Rini aja. Kalau mau mendengarkan boleh, kalau mau berpartisipasi juga silahkan. Gitu Bu Rini. Iya, Bu Rini terima mau kasih Kak terima Dini. kasih Iya, banyak. Sudah sharing juga tadi ya.
caranya kalau ada hal yang sulit terima muncul, kalau dari Bu Rini tadi adalah kembali kepada Allah gitu ya. Terima kasih sharingnya. Nah, di sini ada Kak Yuli. Kak Yuli, Resen silahkan. Halo Kak Ya, Yuli. halo Kak Dini, selamat malam. Mau sharing? Silahkan. Tadi mengenai, iya, mau tanya juga sekalian. Kalau tadi kan apa yang apa yang sulit untuk kita terima ya. Tadi seperti penjelasan Kak Dini ada malu, takut gagal, merasa diabaikan. Itu hampir saya semua, Kak. Ya, Oh, saya mau oke. ambil salah satunya misalnya takut gagal. Saya kan sebenarnya saya udah kuliah. S1, S2, tapi itu hanya untuk apa sih namanya ya, karir aja. Padahal passion saya bukan di jurusan itu. Nah, sekarang saya pengen kuliah lagi, padahal saya udah berkeluarga gitu ya. Itu saya punya perasaan takut gagal lagi, tapi saya ngerasa pengen banget jadi manusia bermakna gitu, biar bisa mungkin dengan saya bisa belajar sesuai passion saya jadi bisa menyalurkan ilmu saya gitu dengan lebih baik, lebih tepat gitu. Tapi saya ada perasaan takut gagal lagi. Begitupun di tempat kerja saya sekarang yang saya nggak merasa passion di situ, saya jadi merasa kadang paling bodoh sendiri karena saya memang nggak suka aja sebenarnya dasar basicnya gitu. Jadi kalau udah nggak suka kayaknya agak susah walaupun disuruh ayo makanya belajar dong atau apa gitu. Tapi hati kok kayaknya nggak, setengah hati aja tetap ngejalaninnya gitu ya. Apalagi ditambah dengan di kantor misalkan ketemu temen yang nggak bisa apa ya namanya nggak sefrekuensi atau atasan yang terlalu menekan, itu tambah lagi tuh makin rasanya pengen kabur dari situ gitu. Nah, tadi salah satunya adalah takut gagal. Saya pun kalau dikasih tugas jadi bawaannya, aduh, aku bisa nggak ya ngerjain ini? Bawaannya udah takut duluan. Jadi justru hal-hal yang seperti itu membuat saya jadi apa ya? Jadi malah kayak nunda-nunda pekerjaan gitu atau terlalu banyak berpikir atau pertimbangan. Jadi minta saran aja dari Kak Dini dan mungkin teman-teman kira-kira saya dengan orang yang selalu takut gagal dengan situasi seperti ini baiknya seperti apa sih gitu? Apa yang dilakukan? Kak Terima Yuli, kasih terima Kak kasih Dini. ya sudah sharing sebentar Kak Yuli. Jadi aku mencoba Iya. merangkum dulu. Nah, yang Kak Yuli lakukan kalau misalnya tadi kayak dapat tugas dan lain-lain karena takut gagal, jadi menunda-nunda salah satunya. Gitu ya Kak Yuli? Iya, betul. Oke, Misalnya nah, udah ada deadline-nya, tapi saya nunda-nunda gitu karena sebenarnya pertama nggak passion, kedua ya takut gagal itu karena nggak passion. iya, iya, iya. Oke, nah itu gimana dampaknya Kak Yuli ketika menunda itu? Aduh, nggak enak banget, menderita sih dalam hati gitu. Karena kan gimana ya, kita seperti berjuang lah untuk melakukan hal yang tidak kita sukai itu kan nggak mudah gitu ya. Terus kadang jadi bawaannya suka jadi overthinking ya, maksudnya jadi suka susah tidur, kepikiran terus, aduh bentar lagi deadline, tapi nggak dikerja-kerjain. Jadi Iya, iya, kebanyakan iya, mikir iya. gitu, andaikan dikerjain kayak stuck aja di situ-situ aja, aduh aku mau ngapain ya gitu. Oke, Bodoh banget jadi kesannya. Padahal saya tahu saya punya oke. kelebihan di passion saya yang lain, tapi saya belum belajar aja dan belum tepat tempatnya. Seperti ikan yang suruh manjat pohon atau kera yang suruh berenang, seperti itu. Saya Iya, seakan iya, di iya. dunia yang berbeda gitu. Gitu, Kak. Oh, jadi Kak Yuli merasa sekarang ada di dunia yang salah gitu ya, yang bukan Kak Yuli banget. Betul. Iya, Oke. Terima kasih Kak Yuli untuk sharingnya. sama-sama. Teman-teman, tadi Kak Yuli udah sharing kalau karena takut gagal dan tidak suka gitu ya, kan sulit diterima sesuatu yang kita nggak suka ya. Akhirnya menunda, dampaknya adalah tadi jadi kebanyakan pikiran sendiri, tapi juga nggak dikerjain, menderita. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana, boleh ya tulisin di kolom chat. Nah, silahkan. Sambil nunggu teman-teman yang lain nulis di kolom chat. Nah, kalau di sini ada Kak Meril, masih susah menerima nasib. Kak Meril, terima kasih banyak ini untuk keterbukaan dan sharingnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa saling menjaga. Masih sulit menerima nasib yang terkena penyakit kronis. Mudah-mudahan diberi kesembuhan ya Kak Meril ya. Terutama karena aku masuk beban untuk orang-orang di sekitar. Oke, nah kalau lagi kayak gini, lagi merasa begitu, apa yang dilakukan nih? Nah, kemudian ada Kak Nisa berusaha menemukan respon positif yang efektif buat diri sendiri, terutama perasaan dan orang lain. Wah, contohnya apa nih? Boleh ditulis ya, Kak Nisa, supaya mungkin yang lain bisa terinspirasi juga.
responnya apa yang dilakukan. Di sini Kak Meryl yang bisa dilakukan nangis sendirian, curhat ke orang terdekat, karena benar-benar merasa self-esteemnya turun banget. Oke, nah nangis ini satu cara untuk pelampiasan ya, biar lebih lega. Kalau Kak Meryl biasanya curhat cuma ingin divalidasi. Ini tuh normal banget, kita semua tuh pengen divalidasi. Oke, terima kasih banyak sharingnya nih. Tadi ada Kak Yuli, Kak Meryl, terus ada Kak Anissa. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, apa sih acceptance itu? Apa sih penerimaan itu? Penerimaan itu adalah kesadaran tentang apa yang terjadi sama diri kita di saat ini. Kalau tadi Kak Yuli cerita, saya tuh gak suka atau saya berada di dunia yang salah gitu, yang bukan saya banget. Nah, itu kesadaran, oh saya lagi merasa saya ini ada di tempat yang salah, makanya saya menunda-nunda, atau saya takut gagal. Jadi sadar sama apa yang terjadi. Terus tadi Kak Meryl juga bilang self esteemnya turun banget. Oh, jadi Kak Meryl ini sadar dengan keadaan dirinya kalau self esteemnya lagi turun. Jadi butuh curhat, butuh nangis. Oke, terima kasih. Nah, terus penerimaan atau acceptance itu juga melibatkan kita mengizinkan pengalaman itu, pengalaman merasa self esteemnya turun, pengalaman merasa nggak cocok banget di bidang ini, pengalaman takut gagal, mengizinkan itu untuk hadir di dalam diri kita apa adanya. Nah, acceptance itu adalah menerima atau mengizinkan perasaan kita datang apa adanya. Begitu. Nah, terus penerimaan ini adalah lawannya atau alternatif dari insting kita sebagai manusia untuk menghindari perasaan atau pengalaman negatif. Merasa self-esteemnya turun itu adalah pengalaman negatif. Merasa berada di jalan yang kita nggak cocok atau kita nggak suka itu adalah pengalaman negatif. Nah, itu adalah insting kita untuk menghindari hal-hal itu, termasuk gagal, termasuk rasa malu, itu semuanya hal yang kita tidak sukai, itu tidak inginkan. Naturalnya orang menghindari itu. Nah, masalahnya tadi hal-hal tersebut bisa menambah masalah baru atau bisa membuat kita tidak mencapai tujuan kita atau bisa membuat kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau kita mengikuti insting untuk menghindari itu. Nah, jadi dalam penerimaan, menerima yang harus diingat adalah menerima itu tidak berarti kita suka. Bukan berarti kalau self esteemnya lagi turun tuh kita suka. Enggak, tapi kita menerima, oke, sekarang aku lagi dalam kondisi ini. Dan bukan berarti kita setuju, misalnya, aduh aku nggak cocok di sini. Terus bukan berarti kita nggak harus selalu setuju dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan. Tapi sesederhana kita mengizinkan si perasaan itu ada, apa adanya. Oke. Nah, kenapa sih kita perlu untuk menerima? Oke, tapi sebelum aku ngobrol, sebelum aku ngomong, aku pengen tanya dulu sama teman-teman di sini. Kan teman-teman di sini datang dengan niat, dengan judulnya adalah acceptance versus letting go. Nah, apa sih yang membuat teman-teman itu merasa perlu kita menerima? Oke, Bu Rini silahkan. Mohon maaf ini saya jadi ikut tampil lagi. Boleh. Iya, saya ingin menceritakan kegagalan saya berapa puluh tahun yang lalu pada saat saya kuliah di semester 1. Di fakultas saya itu jumlah mahasiswa baru itu sekitar 200, tapi biasanya nanti yang DO 50%. Di tempat saya dulu begitu, kalau sekarang mahasiswa sekarang mesti protes itu ya. Tapi kalau dulu nggak ada yang protes. Nah, saya pada tingkat 1 itu ada tingkat 1A, tingkat 1B gitu. Di tingkat 1A ada mata pelajaran kalkulus. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Ada pelajaran kalkulus. Sementara basic saya IPA. Dan pada saat itu semua teman-teman saya yang hampir semua ya, yang dari IPS itu belajarnya ke saya. Wah. Tapi pada saat ujian saya nggak lulus. Oh. Bisa dibayangkan rasa malu, kecewa dan sebagainya. Padahal saya lihat
apa namanya, pekerjaan saya tuh bersih, nggak ada tip X. Zaman dulu pakai tip X kan, kalau ini tip X, pendapatan terakhir mesti saya garis merah gitu ya, rapi banget gitu. Karena bagi saya itu mudah gitu, tapi nggak lulus, nggak tahu itu rasanya seperti apa, seperti aduh malu dan sebagainya lah, rasanya seperti itu. Tapi ya kan nggak bisa ditawar lagi. Mau tidak mau saya harus mengulang. Lalu saya pikirkan lagi, saya pikir akhirnya saya mengatakan bisa berpikir begini. Oh iya, kalau saya tidak diberi Allah dengan kegagalan ini, saya akan menjadi orang yang sombong. Karena saya merasa di situ kelebihan saya. Gitu. Jadi itu saya menerimanya itu ya tadi, karena saya punya prinsip yang 3 tadi, bahwa yang terjadi mesti kehendak Allah, saya lalu berpikir mengapa Allah memberikan ini pada saya gitu. Oh ya, mungkin kalau saya tidak diberikan kegagalan, saya akan sombong. Itu yang salah satunya ini. Dan kemudian mungkin nanti bisa kalau untuk share dengan Mbak siapa tadi, Yulia. Kebetulan saya pensiunan dosen, Mbak. Jadi saya pensiun sudah hampir 3 tahun ini. Jadi kalau dosen kan usia 65 aja, Mbak. Jadi sekarang saya 68 tahun. Jadi makanya tadi saya merasa tua sendiri di sini. Tapi Dan nggak masih apa-apa, mau banyak. belajar. Harus ya, supaya tidak apa namanya, tidak pikun. Ya, itu saja sih Mbak. Saya ingin menambahkan untuk apa, bahwa tadi yang saya rasakan seperti itu. Salah satunya kegagalan hidup yang bukan kegagalan hidup, kegagalan yang saya rasakan paling hebat waktu itu, seusia saya di situ ya itu gitu. Atur nuwun. Terima kasih banyak Bu Rini sharingnya. Wah, dari sharingnya Bu Rini, tadi dibilang ketika gagal itu ada rasa malu di situ, ada rasa kecewa di situ, tapi kemudian yang Bu Rini pikirkan adalah ini sudah kehendak Allah, apa yang Allah mau. Sehingga dengan itu Bu Rini bisa mengambil hikmahnya. Nah, jadi itu adalah cara yang Bu Rini lakukan untuk mengatasi apa hal yang sebenarnya tidak bisa diterima. Terima kasih banyak sharingnya Bu Rini. Nah, sekarang menurut teman-teman yang lain nih boleh sharing juga, boleh tulis di kolom chat, boleh open mic yang bersedia. Apa sih yang membuat penerimaan ini penting? Silahkan ada. Jadi kalau nggak nerima, emang kenapa gitu? Ada yang mau sharing? Oh, di sini ada Kak Yuli di kolom chat ya, aku bacain. Untuk mengetahui akar masalahnya agar tahu cara jalan keluarnya. Oke, jadi kalau kita nerima, kita bisa tahu akar masalahnya dan bisa cari jalan keluarnya. Sip. Kalau Kak Reva jadi punya sudut pandang baru dan setiap kejadian pasti ada reasonnya. Oke, ini cara pikir ya, pola pikir yang bisa kita pakai. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ini ada Kak Herina, menerima menurut aku agar membuat hati jadi tenang dan damai. Setelah itu aku jadi bahagia dan itu butuh proses dan aku bahagia dengan proses. Oke, terima kasih. Kalau ada Kak Arida, biar hati kita lebih legowo atau ikhlas. Oke, Kak Naura mau sharing silahkan. Kak Naura mau jawab? Iya Kak, aku mau sedikit sharing aja sih kenapa kita harus menerima. Kalau menurut pribadi aku ya, kita kan hidup di dunia ini kan cuma satu kali. Mau atau enggak sukanya kita mau enggak sukanya kita, apa yang udah berhendak dari yang di atas, dari Tuhan, pastinya kita kan mau nggak mau menerima gitu. Itu semua pun kita memang pasti kalau untuk penerimaan itu menurut aku tuh memang gampang susah gampang ya sebenarnya gitu. Tapi balik lagi seperti teman-teman yang lain nih biar memang hidup lebih tenang, lebih menerima apa adanya juga dan sama kita tuh jauh lebih dewasa juga karena dari semua itu kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pembelajaran yang berguna untuk kedepannya sih. Gitu aja sih Kak menurut aku. Oke, terima kasih banyak Kak Naura sudah berbagi. Nah, jadi kalau dari Kak Naura tadi lebih tenang, bisa mengambil pembelajaran dan itu berguna untuk ke depan. Nah, itu semua benar banget termasuk tadi lebih bahagia, lebih damai, jadi bahagia, hidup tenang. Nah,
Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita udah nerima, energi kita nggak akan lagi untuk melawan hal yang kita nggak bisa terima. Mempertanyakan, protes, tanda kutip, entah protesnya ke siapa, tapi kalau itu kita nggak terima, pasti kita ada rasa kita nggak mau ini, kita nggak nyaman, kita masih melawan hal yang kita nggak bisa terima itu. Ketika kita sudah tidak melawan lagi, kita sedang menyimpan energi kita untuk hal yang lebih produktif ke depan. Seperti tadi, misalnya mencari hikmah yang hikmahnya bisa dibawa ke depan. Gitu. Seperti tadi yang dibilang sama Kak Yuli juga, energinya bisa dipakai buat cari akar masalahnya, terus cari solusinya, dibandingkan dengan terus-menerus memikirkan hal yang tidak bisa kita terima itu. Jadi, ini pentingnya kita untuk bisa menerima supaya kita bisa maju ke depan dan tidak terus-menerus berputar di tempat yang sama. Nah, kemudian penerimaan itu juga adalah cara yang paling efektif untuk kita mengikhlaskan atau melepaskan si rasa tidak menerima itu untuk pergi. Si rasa yang nggak enak tadi, rasa malu atau gagal dan sebagainya, itu kalau perasaannya kita terima atau kondisinya kita terima, itu akan pergi dengan sendirinya, dengan damai. Nah, kalau di sini, Kak Yuli, penerimaan adalah upaya untuk pedulian dari diri, untuk kesehatan mental, dan pencapaian subjektif well-being, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap diri. Nah, iya, jadi kita lebih sehat mental kalau kita nerima. Kenapa? Karena energinya tidak habis buat bergulat dengan hal yang tidak bisa kita terima itu. Jadi kita bisa lebih tenang, bisa lebih bahagia, dan bisa maju ke depan. Nah, menurut penelitian, semakin kita menekan, ini bisa dengan menekan kayak misalnya rasa malu ditekan, oke, aku nggak malu, atau oke, aku tidak gagal padahal sedang masih gagal, atau aku nggak sedih gitu padahal sedang sedih. Semakin kita tekan atau semakin kita proteskan atau kita semakin nggak terima, semakin lama kita terjebak di dalamnya dan semakin sering hal itu muncul. Jadi kalau kita nggak terima, itu akan makin bergulat di situ. Contohnya, jangan pikirkan gajah, maka kita akan memikirkan gajah. Jadi, kenapa penting untuk menerima baik itu kondisi maupun perasaan maupun pemikiran kita? Karena itu sebenarnya cara paling efektif untuk supaya kita nggak ngerasa gitu lagi. Kalau kita belum menerima, kita malah justru akan muter-muter terus di perasaan itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, apa sih yang harus kita terima dan apa yang harus kita lepaskan? Nah, kita perlu menerima saat itu sulit untuk kita lepaskan. Misalnya, trauma masa lalu. Udah berusaha misalnya untuk memaafkan, udah berusaha untuk move on, tapi belum bisa juga gitu. Berarti kalau belum bisa-bisa, itu namanya, itu tandanya saat itu kita harus menerima. Oke, aku terima dulu aku pernah diperlakukan misalnya tidak adil waktu kecil. Aku terima kalau aku merasa marah. Kayak gitu. Saat itu sulit untuk lepaskan, itu saatnya kita perlu menerima. Nah, apa yang perlu kita lepaskan adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa kita kontrol itu banyak. Salah satunya misalnya respon orang lain. Atau tanda kutip takdir, apa yang terjadi pada kita. Misalnya tadi contohnya yang Bu Rini tidak lulus. Itu di luar kontrolnya. Walaupun sudah belajar, semuanya sudah perfect, tapi pada kenyataannya takdir berkata lain. Nah, itu hal yang tidak bisa dikontrol. Jadi, nggak lulusnya udah biarin aja, oke aku nggak lulus. Sekarang, masalahnya ada di perasaan, misalnya ada perasaan malu, ada perasaan kecewa, nah perasaannya itu mau diapakan. Kalau perasaannya tidak bisa dibuang dengan segera, berarti perasaannya perlu untuk diterima. Seperti itu. Jadi, biarkan apa yang kita tidak bisa terima dan tidak bisa pergi dengan mudah itu ada di sana. Kalau kita udah nerima, mereka akan lebih mudah pergi dengan sendirinya. Nah, di sini ada Kak Yuli, kita merasa udah menerima dan memaafkan, tapi suka ke-trigger saat ada kejadian sama terulang lagi, sehingga ada reaksi emosi yang tidak nyaman. Nah, kalau misalnya
perasaan yang tidak nyaman itu sama seperti gejala penyakit gitu yang ada di badan kita. Kalau misalnya kita terima itu kayak kalau misalnya sakit kepala, kita tetap bisa sakit kepala sambil kita ngerjain hal-hal lain. Kita terima sakit kepalanya, aduh ini sakit, tapi masih bisa berfungsi gitu, kita masih bisa mengerjakan. Nah, tapi kalau sakit kepalanya itu terus datang, tidak berhenti-berhenti, berarti ada satu isu yang harus diselesaikan. Ada satu hal yang perlu kita cari akar masalahnya dan kita pecahkan akar masalahnya. Itu sama seperti perasaan kita. Jadi, barangkali kalau itu terus-menerus, berarti itu adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Nah, itu adalah kita yang perlu tahu gimana nih, masalahnya sebenarnya apa, dan apa solusi yang mau kita ambil untuk menyelesaikannya. Tapi si sakit kepalanya ini nggak bisa ditolak, gitu, nggak bisa. Aduh, aku nggak mau sakit kepala, nggak bisa. Sama kayak, aduh, aku nggak mau sedih, gitu. Nggak bisa kalau dibilang, aku nggak sedih, padahal lagi sedih, sedihnya justru akan bertahan lebih lama. Seperti itu. Nah, sekarang gimana sih secara praktisnya kita menerima? Karena penerimaan itu kan abstrak ya, sifatnya ada di dalam hati gitu ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah alat bantu supaya kita bisa lebih menerima salah satunya, ini salah satunya ya. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini boleh milih mana yang cocok. Nggak harus semuanya dipakai, kalau nggak cocok yang satu, pakai yang lain, itu nggak apa-apa. Salah satunya adalah dengan mengatakan, aku menyadari saat ini aku berpikir apa. Misalnya ketika lagi ke-trigger, misalnya contoh ini aku ngarang aja ya, misalnya contohnya waktu kecil pernah diperlakukan tidak adil, sehingga setiap kali ngelihat orang diperlakukan tidak adil, aku marah. Nah, aku menyadari saat ini aku berpikir orang lain diperlakukan tidak adil. Aku menyadari saat aku berpikir orang lain diperlakukan tidak adil, aku merasa marah. Ini sebenarnya hanya sesimpel menambahkan kata-kata aku menyadari. Jadi saat kita menambahkan kata aku menyadari, itu kita lagi jadi pihak ketiga yang sedang melihat diri kita itu merasa apa. Jadi perasaannya, pikirannya itu bukan bagian dari diri kita, itu adalah hal yang bisa datang dan bisa pergi. Jadi ibaratnya kita kayak lagi ngamatin gitu. Oh, sekarang lagi ada perasaan marah di sini. Perasaan marahnya itu karena aku berpikir kalau orang lain diperlakukan tidak adil. Saat orang lain diperlakukan tidak adil, aku merasa marah. Nah, jadi disebut aja ini di dalam hati. Saat itu kita sudah menerima perasaan kita. Nah, itu salah satu caranya. Ini berikutnya ada cara lain, yaitu metafora, menggunakan perumpamaan. Karena ini penerimaan harus dilandasi dengan pemahaman dan kesadaran. Ya, betul banget. Metaforanya yang pertama ada metafora langit, awan, dan musim. Metafora atau perumpamaan yang kedua ada perumpamaan penumpang bis, passengers in the bus. Kemudian ada perumpamaan switch on off, lalu ada perumpamaan thanking mind. Nah, apa ini? Jadi, kalau perumpamaan langit, sky, clouds, awan, dan seasons musim adalah kita mengumpamakan diri kita sebagai langit yang ada di atas, yang bisa mengamati awan dan musim yang ada di bawah kita. Nah, langit itu kan tetap di sana, tetap berdiri, tetap kokoh, tetap ada apapun musimnya, apapun awannya, mau awan hujan, awan badai, langitnya tetap di atas itu. Cuman ngamatin aja. Oh, awan nanti juga berlalu. Oh, musim nanti juga berganti. Nah, sedangkan clouds atau awan itu adalah emosi. Nah, awan itu kan bergeraknya lebih cepat daripada musimnya. Awan tuh bergerak terus gitu. Nah, emosi itu seperti itu. Emosi itu adalah kita tuh bisa berganti-ganti loh emosinya di menit ini. Misalnya sekarang lagi ikut sesi webinar ini, kita merasa tenang misalnya, tapi kemudian setelah sesi nanti merasa panik lagi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, atau merasa galau lagi karena jadi ingat mantan, atau yang lain sebagainya. Jadi emosi bisa berganti setiap menit, setiap jam, atau ya cepat gitu bergantinya. Dalam satu hari bisa berganti-ganti. Nah, kalau season atau musim ini adalah
perumpamaan dari perasaan. Nah, perasaan sama emosi itu bedanya kalau perasaan itu bertahan lebih lama, misalnya seminggu atau 2 minggu, atau misalnya lagi ada hal tertentu yang membuat perasaan kita seperti itu gitu lama, misalnya. Entah misalnya tadi kalau nggak lulus ujian, tentu aja itu perasaannya mungkin akan bertahan cukup lama. Nah, itu adalah perasaan. Itu bisa diibaratkan dengan musim. Nah, si langit diri kita ini bisa ngelihat perasaan kita yang silih berganti mungkin 2 minggu, 2 bulan, dan juga bisa ngelihat emosi-emosi setiap hari. Nah, kayak gitu. Jadi kita sebagai diri tuh cukup menerima dan mengamati aja. Nanti juga berganti kok, awannya nanti juga pergi, nanti perasaannya juga menghilang. Gitu. Ini perumpamaan yang pertama untuk penerimaan. Ya, awan-awan gitu. Ada musim gugur, musim panas, musim kemarau. Kalau kita di sini cuma 2 musim. Itu tadi perumpamaan pertama. Sekarang perumpamaan yang kedua adalah penumpang bis. Jadi perumpamaan penumpang bis ini adalah ada supir bis, yaitu diibaratkan dengan logika atau rasio atau pengambilan keputusan dalam diri kita. Kalau di otak ini bagian executive function yang memecahkan masalah, mengambil keputusan, logis, berdasarkan data. Nah, kalau perasaan atau pikiran-pikiran yang nggak logis, pikiran-pikiran yang negatif, ini adalah penumpang. Nah, nggak harus negatif sebenarnya. Penumpang itu bisa juga kalau kita buat positif, kalau penumpangnya lagi positif juga bisa. Gitu. Tapi ini adalah pikiran yang datang dan pergi, yang yang bisa mengganggu kadang-kadang kalau kita lagi mau mengambil keputusan, gitu. Nah, sedangkan rute bis itu adalah arah hidup atau tujuan dan nilai-nilai diri kita. Jadi bisnya itu jalan kemana, itu seperti hidup kita. Hidup kita mau jalan kemana, kita mau mencapai apa. Gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah si penumpang, perasaan atau pikiran-pikiran random yang datang silih berganti itu bekerja berdasarkan safety mode atau mode aman dan nyaman. Misalnya, kalau kita memutuskan, oke, hari ini aku mau ngerjain kerjaan. Kemudian, berarti supir bisnya kan sudah memutuskan, oke, hari ini aku mau ngerjain kerjaan. Tapi ada aja penumpang di kepala yang bilang, udah nggak usah baca novel aja, lebih nyaman. Ini kan lagi liburan, gitu. Penumpangnya ngomong gitu. Atau ada penumpang lain yang ngomong, aduh nanti juga kerjaannya belum tentu berhasil, lagi pula kan nggak suka ngerjain kerjaan itu, udah nggak usah dikerjain, gitu. Itu penumpang-penumpang yang ngomong. Nah, tapi sekali lagi keputusan itu di tangan supir bis. Bisnya mau jalan atau enggak, itu di tangan supir bis. Penumpang mau ngomong apa aja, kalau supir bisnya tetap memutuskan untuk jalan, bisnya jalan. Penumpang mau teriak-teriak berhenti, berhenti, tapi kalau supir bisnya memutuskan jalan, itu jalan. Sebaliknya kalau penumpangnya nyuruh jalan, tapi supir bisnya memutuskan untuk berhenti, ya bisnya berhenti. Jadi, teman-teman punya supir bis dan penumpang nih di kepala teman-teman. Silahkan nanti itu bisa jadi analogi kalau misalnya lagi merasa, oh ada pikiran-pikiran dari penumpang nih gitu yang tidak membantu kayak gitu. Nah, supir bisnya mau memutuskan apa? Seperti itu. Itu adalah perumpamaan passenger in the bus. Nah, sekarang kita coba latihan. Terakhir kali teman-teman membuat keputusan entah ingin melakukan apa gitu ya, apa aja. Ini boleh hal yang tadi tidak bisa terima atau boleh hal baru lagi, bebas. Apa yang dikatakan para penumpang di dalam bis kepada teman-teman kepada supir bis? Boleh ditulis di kolom chat. Ini kejadiannya apa aja, bebas. Boleh tulis di kolom chat apa yang dikatakan penumpang di dalam bis kepada teman-teman. Ada yang mau open mic, 1 orang juga boleh. Silakan. Oke, di sini ada Kanisa. Apa bedanya antara penerimaan, withdrawal, menarik diri, dan denial, penolakan? Jadi aku perlu tahu nih, maksudnya menarik diri dari apa nih? Kalau menarik diri dari masalahnya, itu adalah respon.
Kalau penerimaan itu sesederhana mengizinkan perasaan atau pikiran atau hal itu terjadi apa adanya gitu. Nah, tapi responnya terserah si supir bisnya nih, mau merespon menarik diri, mau responnya menolak, kayak gitu. Nah, masalahnya kalau si perasaan atau penumpang tadi itu diusir atau ditolak, kamu nggak boleh ngomong gitu. Penumpangnya makin makin kenceng ngomongnya, marah-marahnya makin jadi atau ngeganggunya makin brutal. Jadi itulah pentingnya menerima. Supir bis itu perlu untuk membiarkan penumpangnya tetap di dalam bis, tapi keputusannya tetap ada di tangan supir bis. Gitu. Kalau diusir semua penumpangnya turun dari bis, itu hampir nggak mungkin. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Kanaura Resen, silahkan. Kanaura mau menjawab? Kakak maaf, aku open mic lagi ya. Boleh, Eh, aku mau jawab aja sih. boleh. Terakhir aku membuat keputusan Mhm. itu di apa namanya penumpang dalam bis kepada teman-teman. Nah, jadi tuh pada saat itu aku sharing sedikit aja. Jadi pada saat itu aku mempunyai apa ya orang yang aku suka dari aku Mhm. SMP sampai maybe sekarang sih, tapi aku nggak tahu juga. Nah, dia itu pada saat itu dia mengalami kesulitan gitu. Tapi ada perasaan atau kayak penumpang bisnya tuh bilang kayak, udahlah nggak usah dibantuin. Lagian juga udah Oh. lama nggak ketemu, udah lama lolos kontak juga. Terus kenapa tiba-tiba dia datang cuman ngebantuin, apa cuman minta pertolongan gitu loh. Iya. Tapi Ah. ada juga tapi di pikiran lain ada bilang, kita kan hidup cuman satu kali ya. Kalau Iya. misalkan dan kita juga nggak tahu umur kita itu sampai kapan, apakah hari ini atau besok. Kalau bukan kebaikan yang kita bawa, apalagi sih gitu loh. Kadang Ah. ada pikiran kayak gitu. Jadi mengambil Oke. keputusan ngebantu siapapun tanpa imbalan sih. Itu Oh, aja sih, Kak. Kanaura sebentar, sebentar. Tahan dulu. Kanaura, pertanyaan berikutnya adalah waktu tadi ada suara-suara itu, apa yang akhirnya diputuskan oleh supir bisnya? Ya, aku mengambil keputusan tetap ngebantu. Wow, oke, oke, menarik. Terima kasih Kanaura. Iya, Jadi Kak, sama-sama. akhirnya Kanaura mengambil keputusan untuk tetap membantu terlepas dari apapun ya, terlepas dari kata-kata penumpang. Nah, jadi intinya adalah teman-teman ini punya penumpang yang supir bis di kepala. Penumpang itu bisa ngomong apa aja, diterima aja, biarin mereka ada di situ, biarin mereka ngomong. Tapi yang pada akhirnya mengambil keputusannya adalah supir bisnya. Dan Kanaura tadi memutuskan untuk tetap membantu. Nah, Kanaura tadi tetap membantu, apa yang menjadi alasannya? Untuk aku ngebantu ya itu kita sama-sama temen. Mm-mm. Lagian kalau untuk soal perasaan aku nggak apa-apa kok walaupun gak dibales gitu loh. Tapi kita nggak tahu juga untuk takdir ke depannya apakah rasa aku ini terbalas atau enggaknya. Tapi aku juga Mm-mm. mikir kita itu hidup cuma satu kali. Terus kalau misalkan kita ada kesulitan yang bantu kita siapa kalau bukan orang gitu loh. Pasti Mm-mm. kan Tuhan ngebantu kita itu pastinya melewati orang, melewati makhluk-makhluk, melewati makhluk hidup yang akan ngebantu kita gitu. Jadi kalau ada orang kesusahan ya kadang aku suka nggak mikir dua kali sih. Kadang banyak orang yang bilang lo Mm-mm. tuh dimanfaatin atau bagaimana. Tapi kembali lagi aku berpikir kita hidup cuma satu kali dan belum tentu juga kita hidup sampai besok. Jadi kalau bukan sekarang kita berbuat baik, kapan lagi? Itu aja sih, Kak. Oke, berarti Kanaura punya nilai-nilai untuk membantu orang lain dan berbuat baik gitu ya Kanaura ya? Iya, betul. Terima kasih Kanaura sharingnya. Nah, ini adalah hal yang baik untuk dilakukan oleh supir bis, yaitu mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dimiliki dalam diri kita. Tadi Kanaura, supir bisnya memutuskan berdasarkan nilai yang dimiliki, yaitu ingin membantu orang, hidup hanya sekali, kapan lagi kita bisa berbuat baik. Nah, itu yang akan memandu bisnya untuk jalan, yaitu nilai-nilai dalam diri dan tujuan yang dimiliki oleh kita. Nah, tapi ada aja penumpang yang pengen kita enggak berjalan sesuai dengan nilai diri dan tujuan kita.
kayak gitu. Nah, penumpang-penumpang kayak gitu nggak selalu bisa kita usir. Jadi nggak usah diusir, biarin aja mereka di sana, kita terima aja. Oke, Dinda, apakah penumpang itu bisa dibilang was-was atau bisikan setan juga? Bisa aja disebut kayak gitu. Yang Yuli, yang dikatakan penumpang kepada supir bis, tenang aja, semuanya akan berlalu. Yang penting kamu bisa kerjakan sebaik mungkin sebelum deadline datang. Wah, penumpangnya baik, penumpangnya suportif. Lanjutkan aja keputusanmu itu, jangan goyah, hidup kamu kan kamu yang menentukan, kamu yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Wah, ini Kak Yuli, selamat ya, penumpangnya sangat suportif dan mendukung. Oke, terima kasih sharingnya. Kak Nisa terakhir mengambil keputusan cukup penting, ada aja penumpang bilang, tapi orang lain ngelakuin itu semua nggak apa-apa kok, kamu malah gini. Nah, ini penumpangnya ini ya, sebagaimana normalnya kadang-kadang pasti ada pikiran yang penumpangnya tuh rese gitu ya, nggak ngedukung. Ada juga penumpang yang bilang, ih rugi banget kalau nggak dipilih, nyesel loh kamu nanti gimana ini itunya. Emang ada lagi kesempatannya. Ada penumpang yang bilang juga, kamu itu baru aja selamat dari kesan berbahaya, bersyukur aja mungkin jalan petunjuk Allah. Berarti ada penumpang yang baik, ada yang enggak ya. Nah ya normalnya kayak gitu, ada yang baik, ada yang enggak. Gampang. Terima kasih sharingnya kakak-kakak. Nah, sekarang adalah perumpamaan berikutnya. Perumpamaan switch on off. Jadi ini tuh bisa dikaitin sama bis tadi, bisa juga dibuat perumpamaan lain, yaitu saklar. Kalau dikaitin sama bis yang tadi, switch on off ini adalah pintu yang menghubungkan antara supir bis dan penumpang. Jadi kayak di kereta, itu masinis nggak bisa langsung ngobrol atau ketemu sama penumpangnya, kecuali dia buka pintu. Gitu. Nah, atau saklar lampu yang kalau on berarti dia kebuka atau nyala, kalau off berarti ketutup atau mati. Ini adalah kalau misalnya kita kan nerima penumpang-penumpang itu nggak bisa diusir ya, karena kita pengen menerima. Kalau misalnya nggak diterima, penumpangnya malah lebih brutal. Itu masalahnya. Jadi kita perlu terima sih semua perasaan itu ada di bis kita, oke. Nah, tapi kadang ada saatnya kita nggak selalu punya waktu untuk ngeladenin penumpang. Misal lagi mau tidur, tapi penumpangnya banyak banget ngomong, banyak banget kasih pemikiran. Aduh, udah mau tidur nih, udah jam segini. Nah, kita bisa punya pilihan, supir bis itu menutup pintu. Jadi, biarkan penumpangnya ngoceh, ngomong apa aja, biarin. Tapi nggak usah ditanggepin, nggak usah dikasih respon, nggak usah berdialog dengan pikiran. Nggak usah ngejawab-jawabin pikiran, gitu. Diamin aja, penumpangnya dengerin aja. Nah, jadi itu kalau kita off, kita tutup pintunya. Oke. Kita lagi nggak mau bergulat dengan pikiran, pikirannya muncul nggak apa-apa, tapi kita jangan menanggapi, jangan memberikan respon. Itu berarti kita tutup pintunya. Kedengeran nggak? Ya kedengeran gitu. Ya udah, dengerin aja. Tapi kita nggak menanggapi. Terus kalau kita lagi, misalnya lagi ada waktu, misalnya kita memang lagi kondisinya bisa gitu ya, tidak darurat atau kita pokoknya lagi bisa, ya dibuka pintunya, kita bisa ngobrol, kita bisa tanya apa sih yang bikin penumpangnya ngomong gitu. Jadi itu ibaratnya switch on dan off, seperti itu. Kita tetap terima mereka boleh ada di bis kita, tapi kita tidak harus selalu merespon mereka. Nah, kemudian ini cara berikutnya, kalau misalnya kita lagi nggak punya waktu atau kita lagi pengen buru-buru melakukan gitu, ada yang urgent yang harus kita lakukan, tapi pikiran dan perasaan ini datang-datang mulu. Nah, biarin aja pikiran dan perasaannya ada di background di belakang bis. Nah, terus kita meresponnya cukup dengan satu hal, yaitu terima kasih pikiran. Gitu. Habis itu udah move on lagi. Jadi pikirannya mau ngomong apa, kita cukup berterima kasih aja. Seperti itu. Kita tidak tolak, kita tidak marahin, kita tidak nyuruh dia pergi. Nah, itu tadi adalah 3 metafora perumpamaan. Berikutnya adalah cara lain yang bisa digunakan juga saat kita lagi merasa atau berpikir hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama adalah mengatur nafas. Jadi tarik nafas 5 hitungan, tahan 3 hitungan, buang 7 hitungan. Bisa dibuat beberapa siklus, misalnya 3 kali atau 5 kali gitu. Tarik nafas, tahan, buang nafas lewat mulut 7 hitungan. Ini gunanya untuk memberikan sinyal ke otak kalau kita tidak sedang dalam bahaya. Karena ketika kita merasa panik, merasa cemas, atau perasaan-perasaan negatif lain, itu kita lagi ngasih sinyal ke otak kalau kita lagi berada dalam bahaya. Nah, padahal kan kondisinya bukan kondisi hidup mati. Karena kalau kita lagi kondisi hidup mati,
kalau otak kita menangkap sinyal kita lagi kondisi bahaya, otak bagian yang berpikirnya itu jadi gak bisa berpikir dengan jernih, gitu, si executive functionnya. Oleh karena itu, mengatur nafas adalah cara yang baik untuk kita jadi lebih tenang. Kemudian, setelah atur nafas, kita coba pahami, kita pikirkan apa sih yang menyebabkan munculnya emosi negatif. Kayak tadi misalnya self-esteem lagi turun, atau lagi ke-trigger. Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Setelah itu, beri nama pada emosi yang sedang dirasakan. Misalnya, aku merasa marah, aku merasa kecewa, aku merasa malu, dan sebagainya. Terus, silakan identifikasi pikiran-pikiran yang biasa muncul. Misalnya, kayak kalau lagi mau nyoba hal baru, terus takut gagal, jadi emosinya adalah takut. Identifikasi pikirannya, aku tidak bisa, atau aku tidak berguna, atau aku jahat, atau kenapa aku selalu tidak beruntung. Nah, itu pikiran-pikiran yang muncul. Itu pikiran dari penumpang tadi. Nah, kemudian kita bisa mencari bukti. Bukti yang mendukung dan bukti yang melemahkan, dua-duanya. Nah, jadi misalnya merasa aku tidak bisa, buktinya apa? Kemarin nggak bisa, kemarin nggak bisa, kemarin lagi nggak bisa, kemarinnya lagi nggak bisa, banyak buktinya. Oke, habis itu cari bukti yang melemahkan. Bukti melemahkan bahwa aku tidak bisa. Oh, pernah sih waktu itu bisa, misalnya gitu. Waktu itu pernah bisa A, terus cari lagi, oh iya pernah bisa B. Nah, kemudian baru dianalisis, apakah pikiran tadi sepenuhnya benar? Pikiran yang muncul, misalnya aku tidak bisa tadi. Silahkan dianalisis. Lalu, yang terakhir, temukan alternatif pikiran yang bisa lebih membantu kita. Tadi Bu Rini udah ngasih contoh nih, contohnya ketika tadi gagal, nggak lulus, itu alternatif pikirannya itu sudah membantu Bu Rini tadi. Oh iya, semua yang terjadi adalah kehendak Allah, kemudian apa yang Allah mau nih aku pelajari dari keadaan ini. Nah, itu pikirannya membantu. Karena apa? Karena bisa dibawa ke depan, bisa berguna gitu, kemudian bisa jadi move on. Kalau misalnya pikirannya kayak aku nggak bisa, aku emang selalu nggak beruntung, itu tidak membantu gitu, karena nggak akan bikin kita jadi lebih baik, nggak bikin jadi lulus juga berpikir kayak gitu. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Kita setelah ini akan latihan. Kak Disa nanti mohon dibantu untuk timernya. Setiap latihan ini teman-teman butuh alat tulis. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya, boleh handphone, boleh laptop, boleh kertas, dan pulpen, apa aja. Nah, kalau alat tulisnya udah siap, boleh kasih reaksi nggak? Ada love atau jempol? Klik reaction. Boleh. Oke, sudah ya. Terima kasih. Nah, jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman perlu jawab. Sekarang teman-teman silakan pikirkan hal yang sulit diterima yang mana yang mau dipikirin nih. Gitu. Hal yang mana yang mau dipikirkan dan dijawab. Oke. Izin dulu. Saya mau coba buat hotel musiknya biar nulisnya bisa sambil rileks gitu. Nah, suaranya kedengeran atau enggak ya? Ada yang bisa kasih tahu nggak suaranya kedengeran? Belum Kak Din. Belum. Belum. Serius. Kalau ini kedengeran nggak? Oh, Belum. Kak Din, punten kayaknya ini deh share sound-nya yang belum diaktifkan. Mungkin bisa Share bisa sound-nya ini sebenarnya. nih. Ya. Nah, habis itu coba untuk share screen lagi, tapi centang bagian share sound. Share sound-nya udah kecentang. Udah dicentang? Udah. Ya udah, gak apa-apa. Kalau nggak bisa ya sudah. Kita terima saja. Dengar. Nah, nggak kedengeran, Mbak?
Halo Mbak Anggun. Kedengeran Kak? Udah. Oh udah, ya. Oke, nah tapi itu ada kotak hitam di atas ya. Oh, itu kenapa? Kotak hitamnya masih ada nggak? Masih ada. Kotak hitamnya udah nggak ada nggak bangun? Masih ada Mbak Masih Dini. Kak. Oh masih ada. Coba apakah kotak hitamnya mengganggu? Kita lihat ya. Oke, silakan siapkan kertas dan alat tulis atau handphone untuk mengetik. Sekarang masih ada nggak? Masih. Ayo, harus lakukan ini tadi. Dia bertambah menjadi 2. Dia bertambah jadi 2. Aku bacain aja ya teman-teman. Nanti aku udah mengecil kotaknya. Mohon maaf untuk segala kekurangan ini. Oke. Nah, kita atur nafas dulu. Teman-teman boleh pejamkan mata. Oke. Kemudian tarik nafas 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan nafas yang masuk, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, buang 7 hitungan dari mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasakan nafas yang berhembus keluar. Oke, seperti itu teman-teman, boleh dilakukan sendiri 3-5 kali. Tarik nafas 5 hitungan, rasakan nafas yang masuk. Rasakan nafas ada di paru-paru, tahan 3 detik. Kemudian dibuang 7 hitungan. Silakan rasakan nafas yang berhembus keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik lagi 5 hitungan. Rasakan udaranya, dinginnya, suhunya. Tahan 3 detik. Buang nafas 7 hitungan. Rasakan nafas yang berhembus keluar. 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh digunakan alat tulisnya. Pertanyaan yang perlu untuk dijawab adalah apa yang terjadi yang menyebabkan hal yang tadi sudah diterima itu muncul. Silahkan waktunya 1 menit untuk menulis. Dimulai dari sekarang. Oke, pertanyaannya diulangi ya. Apa yang menyebabkan terjadi hal yang sulit diterima itu? Oke, waktunya udah habis. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 1 menit lagi untuk menulis. Apa nama emosi yang sedang dirasakan saat mengingat hal yang sulit diterima tersebut? Apa nama emosi yang kamu rasakan saat mengingat hal yang sulit diterima tersebut? Silakan dituliskan, waktunya 1 menit.
waktunya habis. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu identifikasi pikiran-pikiran apa yang muncul saat sedang mengingat hal yang sulit diterima tersebut. Silahkan dituliskan dalam 1 menit. Pikiran-pikiran apa yang muncul saat mengingat hal yang sulit diterima tersebut. Oke, waktunya habis. Sekarang kita lanjut. Dari pikiran-pikiran yang muncul tadi, silakan temukan bukti yang mendukung pikiran tersebut dan temukan bukti yang melemahkan pikiran tersebut. Lalu silakan dianalisis apakah pikiran tersebut sepenuhnya benar. Silakan, waktunya 2 menit. Temukan bukti yang mendukung dan yang melemahkan, lalu dianalisis apakah pikiran tersebut sepenuhnya benar. Oke, waktunya habis. Sekarang kita berlanjut ke yang terakhir, yaitu silahkan tuliskan alternatif cara pikir yang dapat lebih membantu. Waktunya 1 menit, silahkan.
Oke, waktunya habis. Nah, gimana nih setelah menuliskannya? Ada nggak yang mau sharing setelah menuliskan tadi, apa yang dirasakan ketika menuliskan dan apa yang didapatkan setelah menuliskan hal-hal tersebut? Ada yang mau sharing? Silahkan. Ada, aku bisa lihat. Boleh dibantu nggak? Oh, di sini ada kamera, ada kamera dulu ya. Silakan kamera, boleh open mic. Halo, Kak. Ya, Kedengaran suara? kedengeran, jelas-jelas. Silakan. Iya. Jadi tadi aku setelah menuliskan yang sesuai pertanyaan-pertanyaan tadi, Mm-mm. em, iya, aku tuh sadar bahwa yang membuat aku apa namanya merasa apa sih sulit menerima itu jelas penyakitku, dan yang sering muncul itu perasaannya adalah kayak apa sih keputusasaan dan apa namanya sering ngerasa aku tuh beban, dan aku juga berpikir bahwa pasti susah nih hidup seperti normal ke depannya, kalau dibandingkan hidupku sebelum aku sakit gitu kan. Mm-mm. Dan ada bukti-bukti yang melemahkan dan juga mendukung. Aku pernah ditinggalin sahabat, dan dikucilkan. Terus aku merasa susah banget dapat pasangan baru gitu. Karena kayaknya orang-orang lihat aku tuh kayak seseorang yang merepotkan gitu ya. Mm-mm. Terus aku juga sering bikin kesalahan-kesalahan sepele gara-gara aku suka apa namanya terlalu, kalau aku lagi sakit tuh aku susah konsentrasi gitu loh Kak. Jadi aku tuh suka bikin kesalahan-kesalahan sepele gitu, sering jadi ngerepotin orang lain gara-gara tindakan aku. Tapi bukti yang melemahkan adalah teman-temanku, keluargaku terutama, mereka tuh support system yang sangat-sangat baik, dan aku masih bisa aktivitas dengan baik kok saat ini meskipun keadaanku kayak gini. Jadi hidupku sebenarnya masih bisa ada chance buat normal gitu ya. Jadi secara alternatif aku tuh bisa aja berpikir bahwa sakitku ini memang mungkin sulit diterima, tapi sakitku ini juga mendatangkan banyak hal-hal positif dalam hidupku yang tak terpikirkan sebelumnya gitu Kak. Ya contohnya aku jadi lebih dekat sama orang-orang terdekatku gitu yang tadinya aku nggak punya waktu buat apa spend time sama mereka. Sekarang gara-gara aku sakit, jadi aku kan diurusin sama keluarga, terus teman-teman sering datang menjenguk. Karena datang menjenguk itu kita jadi sering main, sering cerita, jadi aku tuh lebih banyak bonding sama orang-orang yang tadinya tuh jarang ku tegur gitu sih. Wah, terima kasih banyak Kak Meril. Senang banget dengar ceritanya dan terima kasih sudah bersedia terbuka dan berbagi sama kita ya. Oke, sini ada Kak Naura, silakan Kak Naura. Kakak maaf ya aku lagi muncul. Gak apa-apa, silakan. Yang pertama sih pastinya overthinking. Hmm. Yang jawaban yang kedua itu takut. Bisa Hmm. nggak ya aku mendapatkan pasangan yang baik lagi? Aku mendapatkan cowok yang sayang tulus sama aku gitu. Terus Hmm. bisa nggak ya eh apa namanya dia tuh nge-treat aku like a queen gitu. Hmm. Dan pastinya itu yang ketiga ya kayak yang ketiga itu pastinya aku lebih banyak waktu sama teman-teman aku. Ya benar kata kakak yang tadi, kalau Hmm. misalkan memang keluarga sama teman terdekat itu adalah support system yang paling terbaik gitu. Hmm. Jadi jadi kayak bertemu dengan lawan jenis yang tadinya aku takut, jadi sekarang lebih oke fine, nggak semuanya jahat kok, kayak gitu. Terus kayak sempat memang saat ini memang aku lagi konsul sama psikiater Hmm. gitu. Tapi yang psikiater aku pun bilang juga kalau misalkan kita memang harus let it go aja gitu loh. Kalau kita tidak menerima, kapan lagi kita bisa maju gitu. Sedangkan usia aku yang masih katanya dia masih terbilang cukup muda, tapi menurut aku ini kayaknya sudah tidak muda lagi umur aku gitu.
By the way, umur aku 24 tahun gitu. Jadi seperti kayak dengan kondisi kayak kok keluarga gue jahat, gue punya pacar pertama juga jahat, tapi ya dikuatin sama mereka, suatu saat nanti bisa dapat lagi kok yang paling baik, yang lebih tulus, yang seperti kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kayak butterfly back era gitu loh. Gitu Oke. aja sih, Kak. Makasih banyak ya, Kak Naura udah sharing sama kita. Oke, di sini terakhir ada Kak Yuli ya, benar nggak yang resen Kak Yuli? Silakan. Iya, Kak. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin berbagi aja. Mungkin ini dampak dari trauma atau luka masa lalu saya. Waktu Messi jadi junior, baru-baru pertama kali kerja, belum ada pengalaman lulus SMA langsung kerja, jadi mungkin salah satu bentuk bulian juga. Saya mau bacakan dari awal yang pertanyaan dan jawabannya berurutan. Yang pertama itu saya, apa sih tadi pertanyaannya ya, yang menyebabkan hal yang sulit diterima itu muncul ya. Itu saya pernah dibully, dicap nggak tahu apa-apa, dan sering juga dipermalukan gitu, seperti kayak menginjak harga diri. Kamu emang bisa apa? Kamu nggak tahu apa-apa. Sering banget kayak begitu dulu. Mungkin karena saya anak baru gitu ya. Terusnya, ini ternyata membuat saya memiliki self esteem yang rendah. Bahkan mungkin tanpa disadari, mungkin sampai saat ini masih ada aja gitu. Walaupun pelan-pelan saya coba pulihkan, tapi pas kalau saya identifikasi, oh saya masih kayak begini, ternyata saya masih punya kayak gini. Kayaknya mungkin ini dampak dari masa lalu itu gitu, trauma-trauma itu. Kemudian nama emosi yang saya saat mengingat hal itu, yaitu pastinya sedih sama orang tersebut terutama ya, yang sudah jahat. Sedih, marah, dan benci gitu. Itu pasti yang keluar ada perasaan seperti itu. Kemudian setelah saya mengidentifikasi pikiran-pikiran tersebut saat mengingat hal yang sulit diterima itu, yaitu saya merasa dalam pikiran saya tuh lagi inget saya merasa bodoh, nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Kemudian saya takut gagal. Kemudian ada takut akan penilaian orang lain yang merendahkan. Jadi kadang sampai sekarang kerja udah sekian tahun pun, jika ada keadaan kondisi yang sedikit aja hampir mirip gitu kayak ke-trigger, itu saya langsung kayak gitu. Rasanya langsung degup kencang gitu. Pokoknya reaksi tubuh tuh langsung ada gitu ya. Iya. Terus kemudian temukan bukti yang mendukung atau melemahkan ya. Kalau bukti mendukung, kadang gara-gara saya suka dibilang kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa, itu saya ternyata tanpa sadar itu masuk semua ke alam bawah sadar saya deh, dan saya ternyata tanpa sadar juga saya meyakini hal itu. Jadi ternyata selama ini saya nggak maju, nggak berkembang karena saya ternyata meyakini apa yang mereka katakan, bahwa saya ini bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya malah jadi malas belajar, malah jadi takut melakukan hal-hal baru gitu loh. Jadi kadang saya suka nggak fokus gitu loh. Itu paling yang melemahkan ya kadang. Terus yang kedua, kalau yang bukti untuk menguatkan itu, tapi ternyata sampai saat ini saya bisa bertahan kok. Dan ternyata saya sekarang memiliki jenjang yang alhamdulillah sudah baik gitu. Dan ternyata saya berhasil setiap melaksanakan tugas. Andaikan di persentase mungkin 85% sampai 90% saya berhasil gitu loh. Wow. Gitu. Ternyata seperti itu yang menguatkan. Kemudian alternatif cara pikir yang dapat lebih membantu, kadang saya dalam hati suka ngomong sendiri aja gitu, self talk. Kalau orang lain aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Terus yang kedua, saya enggak selemah itu, saya hanya perlu berusaha lebih aja. Kemudian ketiga, saya hanya perlu percaya diri dan yakin sama kemampuan saya. Jadi kayaknya saya udah kena mental block nih, saya menyadari saya sudah kena mental block dari trauma luka masa lalu, oleh sebab perlakuan atau perkataan senior-senior saya di masa lalu yang menyakitkan itu, gitu Kak. Terima kasih Kak Makasih waktunya. Kak Yuli sudah bersedia berbagi dan terbuka sama kita di sini. Sama-sama Kak. Kita semua jadi ikut terinspirasi nih dari cerita-cerita kakak-kakak yang tadi sudah bersedia terbuka. Nah, sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi, di 5 menit terakhir. Silahkan nanti kita akan masuk ke breakout room lagi untuk ngobrol lagi sama teman di dalam kelompok. Apa pelajaran yang didapat dari sesi ini
terkait hal yang sulit diterima. Kemudian, apa dari sesi ini yang ke depan akan diterapkan? Oke, dua hal itu silahkan didiskusikan atau ngobrol. Waktunya 5 menit aja. Mbak Meldi, apakah sudah siap? Maaf Kak Dini, aku terlempar tadi. Sepertinya habis. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana ya caranya? Bentar. Boleh kasih co-host nggak nih? Boleh kasih co-host, tapi karena aku harus stop share aja deh kayaknya. Layar aku agak complicated ini. Nah, setelah ini baru deh aku bisa bebas. Mbak Meldi, aku kasih co-host. Silahkan, udah. Nah, boleh dibuka breakout room-nya 5 menit. Kalau bisa Ini di breakout room ya? ulang. Ada 24 berarti butuh berapa? Bisa 8 breakout room. Oke, sama kayak tadi siap. Teman-teman nanti kalau ada yang temennya pasif, nggak bisa, boleh balik ke ruang utama biar dimasukin lagi ke yang temennya aktif ya, biar bisa ngobrol. Oke, siap. Terima kasih. Mbak Meldi, itu 10 menit. Iya, aku jagain di sini ya, Kak Dini ya. Yang aku sama Kak Naura temukan adalah ternyata masuk ke fase serahkan sama Yang Maha Kuasa tuh masih sulit kalau belum ada step-step yang kayak gini yang lebih easy to bite gitu loh. Karena kayak aku tadi bilang ibaratnya kalau masuk ruang operasi itu nggak langsung dibawa ke ruang operasi. Pasti ada tahapannya, ke IGD dulu, registrasi dulu. Nah, IGD ini step-stepnya Coach Dini tadi gitu. Nanti tahapan masuk ruang operasinya yaitu yang serahkan diri sama Tuhan. Dari step gitu, nggak langsung lompat ke atas. Karena kalau kita langsung lompat, biasanya malah tambah apa ya, malah nyalahin diri sendiri karena nggak bisa ke step itu. Jadi malah backward ya kan. Ketinggian ya stepnya. Malah tergelincir gitu. Gitu sih. Terima kasih Kak Mere sharingnya, suka banget dengernya. Oke, terakhir satu orang lagi sebelum kita tutup, ada yang mau sharing? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak teman-teman. Seneng banget bisa belajar bareng teman-teman di sini, dan yang perlu teman-teman tahu rahasianya, tidak hanya teman-teman yang belajar dari aku, tapi aku juga belajar dari teman-teman. Aku belajar dari cerita-cerita teman-teman, gimana cara menghadapinya, dan inspirasinya itu aku ikut dapatkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar bareng lagi di sini, terlepas dari berapapun usia kita, karena aku sedikit tidak muda, tapi juga mungkin lebih junior gitu ya dari Bu Reni, tapi kita bisa belajar bareng-bareng dan saling berdiskusi, saling dapat inspirasinya. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Nah, boleh nggak dituliskan satu kata tentang sesi ini di kolom chat? Oke, silahkan. Iya, Kak Yuli, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Silahkan tuliskan satu kata tentang sesi ini di kolom chat. Boleh. Menarik, oke. Super insightful, grateful, keren. Oke, terima kasih banyak. Nah, kalau mau terhubung boleh ya, ada di Instagram, kemudian ada WhatsApp, dan ada email juga. Dan kita bareng-bareng ada di grup komunitas Reflectere. Menenangkan, amazing. Terima kasih banyak semuanya. Aku kembalikan lagi ke Mbak Anggun untuk menutup dan mungkin foto bareng. Silahkan. Mbak Anggun, aku kembalikan. Sorry, belum di on mic ternyata. Terima kasih Kak Dini untuk sesi yang very inspiring ya teman-teman. Kayaknya kalau ini daging versus tulang, kayaknya insya Allah banyakkan dagingnya ya gitu. Oke, teman-teman, kalau tadi balik ke analogi rumah, tadi pintunya udah dibukain sama Kak Meldi, terus kita udah room tour ke sana kemari.
dan udah ikutan acara barbeque nih di belakang di taman belakang kita udah duduk bareng ngobrol-ngobrol bonding dan udah luar biasa banget. Tapi sama kayak kalau kita lebaran atau kumpul keluarga, kayaknya nggak afdol nih kalau nggak ada kenang-kenangan. Boleh nggak kalau kita minta teman-teman yang hadir di sini, reflective people yang ada di sini, untuk open cam sebisanya teman-teman, biar kita bisa ambil dokumentasi dulu. Wah, makasih banget yang udah kooperatif dan open cam. Kita menantikan teman-teman yang lain. Oke, sambil menantikan teman-teman yang lain berproses, saya mau izin mengirimkan link feedback untuk malam ini ya di chat. Nanti mohon kesediaannya reflective people sekalian untuk mengisi link feedback ini gitu sehingga kita juga bisa dalam tanda petik berkomunikasi lebih lanjut gitu, bisa tahu apa yang kira-kira bisa kita perbaiki ke depannya gitu. Mohon izin ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini linknya. Oke, sebentar. Masih ditunggu. Tenang. Tenang. Ada berapa ini? Ada ada 7 orang yang sudah buka kameranya. 8, alhamdulillah. Tutup lagi. 8. Oke, 9. Ayo, mari kita foto keluarga. Nanti kalau udah foto keluarga, baru kita salam-salaman, baru kemudian kita bubar jalan. Oke, minta izin ya teman-teman. Semoga sih, kenapa kemudian analoginya rumah, semoga ini benar-benar bisa jadi tempat tumbuh kita bersama-sama, dan kita yang ada di sini itu semoga nggak putus silaturahimnya gitu. Jadi, bisa jadi komunitas yang saling menguatkan satu sama lain, dan berbagi lebih banyak cerita seru dan juga insight-insight dalam hidup. Oke, ada 10 orang yang sudah buka kamera. Apakah naga-naganya akan ada lagi yang buka kamera? Kalau belum ada, saya izin ambil untuk yang ada dulu aja, sambil berproses, barangkali nanti ada yang mau bergabung lagi, nanti kita bisa foto kembali. Tunggu, sebelum saya menghitung, jangan senyum dulu, nanti keburu kering. 3, 2, 1. Tahan, sebentar, agak manual ya. Saya copy dulu gambarnya, sebentar. Oke, yang tadi belum sempat buka kamera, boleh dibuka dulu. Kita masih menantikan. Oke, yang mau ganti gaya, boleh dihitung mundur kembali. 3, 2, 1. Oke, 3 kali ya, biar afdol gitu. Sama 1 kali yang terakhir, kenang-kenangan buat malam ini. Reflective people, kita akan ambil foto terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik, rekan-rekan yang masih bergabung bersama kita, terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Kita appreciate banget dan senang banget karena ternyata, respon-responnya sangat menggebu gitu loh. Jadi kita juga bisa saling semangatin bareng dan semua orang juga partisipatif dan saling dukung satu sama lain. Semoga bisa terus begini sampai ke depannya dan semoga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh lebih banyak pihak. Untuk itu, sekali lagi saya mengundang teman-teman sekalian untuk memberi kami feedback di dalam link yang sudah kami sediakan di kolom chat, dan berhubung ada beberapa yang sudah keluar duluan, mungkin kita akan up lagi linknya di Reflectere kali ya Kak, gitu. Oke, siap. Mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih sudah membersamai kita sampai jam 20 lebih. Agak lebih sedikit dari agenda kita, tapi semoga lebihnya itu karena memang ada banyak yang pengen diceritakan di komunitas ini. Tenang aja, insya Allah nggak akan jadi satu-satunya sesi kita dan masih akan berlanjut lagi ke sesi-sesi berikutnya. Kita tunggu lagi kehadiran rekan-rekan sekalian. Maafkan suara serak saya. Oke, saya akhiri. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Reflective People. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima Kak kasih. Dini, banyak ya. Kak Makasih Meldi, banget Kak Kak Anggun, Ibu Rini, Musca, dan Kak teman-teman Meryl, semua. Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Oke. Silakan yang mau live duluan, silakan. Terima kasih Terima semuanya. kasih ya. Bu Rini, kita senang banget ada Bu Rini. Bu Rini jangan Iya, menghilang. Makasih ya Bu Bu Rini Rini, ya. terima kasih udah datang. Senang Enggak, sekali. tapi Sangat menginspirasi. ini
manfaatnya karena mempermudah saya untuk memahami para mahasiswa ya sebenarnya. Karena walaupun saya sudah pensiun, saya masih mengajar. Oh, Jadi apa namanya? Iya, jadi kan beda sekali ya. Menghadapi iya generasi yang benar. sekarang itu beda banget gitu. Jadi saya senang ada sesi seperti ini, saya tahu jalan pikiran mereka gitu. Matur Iya. nuwun, monggo. Makasih Selamat banyak Ya, Bu terima Rini. kasih Bu beristirahat. Rini. Iya, Terima Bu. kasih. Jangan lupa isi feedbacknya ya, Bu. Terima kasih. Insya Allah. Baik, siap. Oke. Alhamdulillah. Wah, Guys,